Haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Roh Kudus. Roh Kudus memiliki banyak sekali nama, gelar, bahkan simbol. Merpati, Raja Wali, api, angin. Itu adalah sebagian dari simbol-simbol tentang Roh Kudus. Bahkan ia juga memiliki sebutan-sebutan yang lain. Kali ini kita akan melihat 3 sebutan atau 3 nama tentang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus sering disebut sebagai Roh Kebenaran. Ini saudara bisa lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Firman Allah berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia adalah Roh Kebenaran. Secara alamiah di dalam diri manusia ada yang disebut dengan naluri. Naluri itu adalah pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Siapapun manusia, dia selalu tahu ini yang baik dan ini yang jahat. Naluri itu bisa menjadi benar kalau memang ada banyak hal yang benar kita terima. Tapi naluri itu bisa menjadi jahat kalau ada banyak hal-hal yang jahat yang kita terima. Dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita membangun hubungan sosial, dengan itulah naluri kita akan berkembang. Kalau kita bergaul dengan komunitas ilahi contohnya, saudara suka mendengar firman, suka mendengar lagu-lagu rohani, itu akan membuat naluri kita semakin rohani. Tetapi kalau saudara banyak mendengar hal-hal yang duniawi, memberikan masukan-masukan yang duniawi, bahkan melakukan hal-hal yang duniawi, itu yang membuat akhirnya naluri kita berbicara tentang hal-hal yang duniawi. Rasul Paulus sebagai rasul dalam Roma pasal 7 dia berkata, aku suka berbuat yang baik. Secara alamiah nalurinya ingin berbuat baik, tetapi aku buat yang tidak baik. Aku menemukan 2 hukum yang berperang, yang saling berseberangan satu dengan yang lain. Bahkan Paulus berkata, aku adalah manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Keberadaan kita pun itu membutuhkan tuntunan, dan Roh Kudus hadir sebagai Roh Kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi, hal-hal yang akan datang. Roh Kebenaran. Kebenaran itulah yang menjadi poin penting dalam pembicaraan kita hari ini. Kalau kita bicara kebenaran, tentu kita bicara tentang kebenaran Allah. Dan seluruh kebenaran Allah tertuang dalam Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan membuat kita berada dalam jalan yang benar. Dan kapan firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita? Kapan firman Tuhan itu aktif dalam hidup kita? Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus itulah akan menjadi Roh Kebenaran. Saudara kesel sama orang, saudara ingin balas orang tersebut, tapi Roh Kebenaran muncul di hati saudara, menguasai naluri saudara dan berkata, jika engkau dipukul pipi kiri kananmu, berikanlah kepadanya pipi kirimu. Dan Roh Kebenaran itu dengan mudah mempengaruhi hidup saudara, sehingga saudara tidak jadi membalas. Saudara tidak membalas makian dengan makian, kepedihan dengan kepedihan, sakit hati dengan sakit hati, tidak. Tapi saudara membalas yang jahat sekalipun dengan hal-hal yang baik. Apa yang membuat kita bisa tetap berada dalam kebenaran? Karena ada Roh Kebenaran. Kita butuh Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran yang harus bekerja secara maksimal dalam kehidupan saudara, juga dalam kehidupan saya. Kalau seandainya Roh Allah atau Roh Tuhan tidak benar-benar bekerja dalam hidup kita, maka tidak akan pernah ada firman Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita butuh Roh Kebenaran.
Dalam otak kita dia disebut dengan brain calling back. Otak memanggil kembali. Pada saat kita membaca Alkitab, pada saat kita mendengarkan khotbah, pada saat kita mendengarkan lagu-lagu, sebenarnya roh kebenaran itu sedang aktif dalam hidup kita. Dan saat-saat tertentu pada saat kita membutuhkannya, roh kebenaran itu akan menguasai hidup saudara dan saya. Berapa banyak saudara betul-betul terjawab doa saudara hanya mendengar, mengikuti lagu, pujian, nyanyian. Dan ketika saudara dengar nyanyian itu, sesuatu menguasai hati dan pikiran saudara. Dan sepertinya Tuhan berbicara kepada saudara. Dan sepertinya doamu terjawab. Sepertinya pergumulanmu terjawab. Karena lagu. Tapi sebenarnya pada saat itu, roh kebenaran sedang berbicara kuat dalam hidup saudara. Saudara duduk manis mendengarkan khotbah. 45 menit saudara dengarkan khotbah. Rasanya biasa aja. Tapi ada satu kali ketika satu hamba Tuhan berbicara dengan satu kalimat yang pendek, saudara itu seperti nancep gitu loh. Seperti, waduh, ini buat saya. Aduh, ini bener banget nih. Saudara harus tahu, itu namanya roh kebenaran. Saudara pulang di rumah, saudara beraktivitas hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar, saudara diingatkan kembali dengan khotbah hari Minggu. Itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran yang membuat kita tetap bisa bertahan. Hari ini mungkin saudara sedang berada dalam situasi yang tidak baik. Perusahaanmu, bisnismu, pekerjaanmu drop, penghasilanmu drop, keadaanmu turun, merosot. Dan sepertinya saudara, Tuhan, gimana kok seperti ini? Kok Tuhan biarkan keadaan seperti ini? Keadaan yang tidak baik, keadaan yang nggak menentu seperti ini. Kapan keadaan yang nggak baik ini berakhir? Pada saat saudara bergumul, tiba-tiba saudara ingat satu ayat, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat itu tiba-tiba seperti membuat saudara menang, seperti membuat saudara menangkap sesuatu, apa yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup saudara. Saudara akan berhenti mengeluh dan saudara kembali mengucap syukur. Apa yang membuat saudara bisa seperti itu? Karena roh kebenaran. Hal yang kedua, Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Kristus. 1 Petrus 1 ayat 11 berkata, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus. Ini yang kedua, Roh Kudus sering disebut sebagai Roh Kristus. Roh yang ada di dalam diri Kristus juga ada di dalam hidup saudara. Percayalah, ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, pada saat itu roh yang memimpin kita, roh yang memenuhkan kita adalah roh yang sama yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan roh inilah yang membuat kita bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Roh inilah yang membuat kita dapat dengan mudah melepaskan pengampunan. Kita tahu mengampuni itu bukan hal yang mudah, bukan? Sulit bagi kita untuk mengampuni. Rasul Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa banyak kita bisa mengampuni orang? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 7 kali? Petrus ingin mengatakan, berapa lama sih kita bisa batas mengampuni? 3 kali. Oke, kalau 3 kali setelah itu saya balas ya. Atau 7 kali, dan setelah 7 yang ke-8 berarti itu waktu buat saya untuk balas dia. Dan Yesus menjawab, 70 kali 7 kali, 490 kali. Ini kalau saat itu Petrus mesti akan, saya bisa bayangkan Petrus saat itu akan berkata, time out, tunggu Tuhan, jangan-jangan saya salah dengar. 70 kali 7, 490 kali. Oke, saya akan mengampuni orang itu 490 kali. Tapi setelah itu saya boleh balas kan? Kemudian Yesus melanjutkan dengan cerita yang lain. Karena Tuhan tahu Petrus belum beres, belum selesai. Tuhan berkata ada perumpamaan. Terus berkata, kerajaan Allah itu seperti seorang hamba yang berhutang dengan raja. Hutangnya itu 10.000 talenta. 10.000 talenta. Sudah tahu 10.000 talenta itu suatu jumlah yang sangat banyak sekali. 10.000 talenta
Artinya 10.000 kali 34 kilogram kali 1.000 gram. Wow, suatu jumlah yang banyak. Dengan cara apapun, hamba ini tidak akan pernah mungkin bisa membayar lunas hutangnya. Karena hutangnya terlalu banyak. Tapi seketika itu juga Tuhannya berkata, "Kuhapuskan semua hutangmu." Artinya saudara mengerti, Tuhan ingin benar-benar hidup itu emang sebuah proses. Mengampuni itu sebuah proses. Sampai benar-benar saudara sudah tidak ingat lagi kesalahan orang lain. Ini yang ingin dibenarkan, dan pada saat itu sebenarnya sulit bagi, artinya Tuhan ingin mengatakan memang benar, mengampuni itu sulit. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau Roh Kristus ada, maka kita akan bisa mudah mengampuni. Karena di tengah-tengah penderitaannya, di atas bukit Golgota, kalimat yang terucap dari mulut Yesus adalah, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara harus tahu apa yang diucapkan oleh Yesus saat itu. Ampuni mereka karena mereka tidak berbuat. Roh itu juga yang harusnya ada dalam diri kita. Ada hal-hal yang sulit bagi kita untuk bisa mengampuni, untuk bisa melupakan kesalahan orang, untuk bisa tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Tapi saya yakin dan saya percaya, kalau ada Roh Kristus, Roh Kudus dalam hidup kita, mudah bagi kita mengampuni. Kalau ada Roh Kristus dalam hidup kita, itu akan membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan, kesulitan yang saudara dan saya hadapi. Roh Kristuslah ada roh yang memampukan kita tetap berdiri di tengah-tengah kebenaran sekalipun keadaannya tidak baik. Yang ketiga, selain Roh Kristus, Roh Kudus disebut juga sebagai roh yang memberi hidup. Life giving spirit dalam bahasa Inggris. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Roh yang memberi hidup. Roh Kudus yang dalam diri kita, roh lah yang memberikan kita kehidupan, yang memerdekakan kita. Kita nggak bisa mengubah situasi di sekitar kita. Kita nggak bisa mengubah keadaan yang ada di sekeliling kita. Bangkrutnya perusahaan saudara yang hebat itu, keadaan yang semakin hari semakin nggak berkenan, nggak baik ini, kita nggak bisa rubah, saudara. Bahkan keadaan yang dunia yang semakin hari semakin hidup dalam tindakan-tindakan yang immoral, yang dosa semakin dibenarkan, perzinahan semakin dibenarkan, keadaan-keadaan yang tidak layak semakin dibenarkan. Kita nggak bisa, saudara, hidup mengubah keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi percayalah, kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, Roh itu akan memberikan hidup yang memerdekakan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah lingkungan Sodom dan Gomora, saudara akan tetap bisa berdiri dalam kebenaran Allah. Hidup dalam hidup yang sesungguhnya. Sekalipun saudara ada di tengah-tengah situasi keadaan seperti zaman Nuh, orang kawin mawin, cerai berai, cerai dan menceraikan. Tapi sekalipun kita ada di situasi seperti itu, kalau ada roh yang memberi hidup, kita bisa tetap hidup di tengah-tengah situasi yang sulit. Keadaan ekonomi boleh drop, hancur, tapi kita bisa hidup. Apa yang membuat Ayub bertahan? Roh yang memberi hidup. Apa yang membuat Daud bertahan? Sekalipun dia harus dikejar-kejar, jadi buronan nomor 1 di Israel. Raja Saul sendiri yang memimpin pencarian buron nomor 1 di Israel. Padahal dia berbuat baik, dia membela bangsa Israel. Dialah orang yang mengalahkan raksasa Goliat, dialah orang yang mengalahkan banyak orang Filistin. Tapi kali ini dia jadi buron sebuah negara yang selama ini dia bela. Tapi yang membuat dia bisa bertahan di tengah-tengah keadaan yang gak baik. Bahkan pada saat dia punya kesempatan untuk bunuh Raja Saul, tangannya gemetar sambil memotong puncak jubahnya Saul. Dia berkata, "Dijauhkan bagiku mengusik orang yang diurapi." Apa yang membuat Saul tak bisa bertahan seperti itu? Karena ada roh yang memberi hidup. Hari ini kita butuh roh yang memberi hidup. Saya percaya, saya punya keyakinan penuh.
apapun yang kita situasi hari-hari ini, yang sukar dan sulit, mari kita izinkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dia bukan hanya sekedar memberitahukan yang benar, bukan hanya sekedar membuat kita bertahan, tapi dia juga memberikan hidup yang sesungguhnya. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini seperti apa. Mungkin sedang dalam galau, kecewa. Saudara sedang kecewa dengan orang-orang tertentu, kecewa dengan orang tua mungkin, kecewa dengan anak-anak mungkin, dengan keluarga mungkin, kecewa dengan situasi yang gak baik ini. Sepertinya saudara sudah putus asa dan saudara gak tahu bagaimana. Saudara rasanya udah mau berhenti aja hidup seperti ini. Kalau itu yang saudara alami hari ini, buka hatimu dan biarkan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Karena kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, Roh itu akan memberi hidup buat saudara. Orang yang punya hidup, dia akan selalu bersuka cita, sekalipun di tengah-tengah duka cita. Orang yang mendapatkan Roh yang memberi hidup, dia akan tetap bergembira, sekalipun di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kesedihan. Orang yang memiliki Roh Kudus, Roh yang memberi hidup, dia akan tetap dapat bersyukur, sekalipun keadaannya tidak baik. Saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara gumuli hari-hari ini, tapi buka hatimu dan izinkan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Kristus, Roh yang memberi hidup itu benar-benar memerdekakan saudara. Sehingga setiap kita datang dengan hati yang tulus dan berkata, Tuhan ini aku buka hatiku, kuizinkan Roh-Mu bertakhta dan berkuasa dalam hidupku. Dan saya percaya kemenangan yang sejati pasti menjadi bagian saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa dan bersyukur buat firman yang Kau telah perdengarkan kepada kami. Dan hamba berdoa bagi setiap orang-orang yang sedang menyaksikan, sedang mengikuti tayangan film ini, video ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang hari ini sedang hatinya galau, hatinya sedih, hatinya susah, hatinya kecewa. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memberi hidup akan kembali menghidupkan mereka. Kalau ada umat hari ini, saat ini seperti dalam keadaan yang tidak pasti, mau mati, putus asa, dan siap-siap ingin bunuh diri, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau Roh Kudus hadir bersama dengan mereka, masuk ke dalam hati mereka, dan izinkan Engkau memerdekakan mereka, memerdekakan umat-Mu, dan akhirnya mereka benar-benar merasakan kasih Tuhan, merasakan kekuatan ilahi yang bekerja penuh dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang menyaksikan ini dan berkata, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau, mau berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah mereka dan memerdekakan mereka. Bebaskan mereka dari dosa dan keterikatan. Kalau ada umat-Mu yang hari ini, Tuhan, aku gak bisa lepas dari ikatan dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa najis, dosa perjudian, dosa mabuk-mabukan, dosa penipuan, dosa kebohongan, dosa kesombongan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Roh Kudus jamah hati setiap anak-Mu yang sedang menyaksikan dan mendengarkan tayangan program ini. Tuhan jamah hati mereka dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus mengalir, Roh yang lembut itu mengalir, menguasai pribadi lepas pribadi, dan benar-benar memerdekakan umat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat jamahan dan lawatan Roh Kudus dalam hidup kami. Ini doa dan syukur kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin.